Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DPPK atau kepanjangan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja. Dana Pensiun Pemberi Kerja merupakan sebuah instansi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau grup yang memperkerjakan orang lain menjadi pekerjanya. DPPK sendiri dibentuk oleh perusahaan besar atau memperkerjakan banyak karyawan. Oke, selanjutnya ada DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Oke, jadi DPLK itu adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun memberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Guys, jadi saya akan menjelaskan produk-produk apa yang ditawarkan oleh dua DPPK atau DPPK dan DPLK. Jadi kalau DPPK dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang besar untuk menjaminkan asuransi untuk pekerjanya. Biasanya DPPK memotong dari gaji karyawan. Jadi mereka menjaminkan asuransinya dengan memotong dari gaji karyawan. Jadi ini dari perusahaan dan karyawannya. Jadi cuman dua itu doang. Kalau DPLK dibuat oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk membuat asuransi untuk pengikutnya. DPLK tidak hanya untuk pekerja saja, tetapi siapapun dapat mengikuti DPLK. Jadi nggak kayak DPPK di mana cuman antara perusahaan dan pekerjanya. DPLK itu dibuat oleh bank, jadi siapapun bisa masuk gitu loh. DPLK bersifat sukarela dan tidak wajib seperti dana pensiun lain. Jadi kalau DPLK itu diadain oleh bank, DPPK itu diadain oleh perusahaan pekerjaan kamu gitu loh. Oke, sudah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kekurangan dari dana pensiun yang telah kalian tentukan. Di sini ada dana DPPK. Keunggulannya akan mendapatkan manfaat pasti yang sudah ditentukan sejak awal oleh pemberi kerja. Manfaat ini biasanya berkaitan dengan masa kerja dan gaji terakhir peserta. Peserta juga tidak perlu membayar iuran karena iuran sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja. Kekurangannya, tidak dapat memilih sendiri lembaga pengelola dana pensiun karena lembaga tersebut ditunjukkan oleh pemberi kerja. Dan juga tidak dapat mengetahui secara transparan bagaimana dana pensiun diinvestasikan dan berapa hasil investasinya. Keunggulan peserta DPLK, yaitu dapat memilih sendiri lembaga pengelola dana pensiun baik bank maupun perusahaan asuransi. Peserta juga dapat mengetahui secara transparan bagaimana dana pensiun diinvestasikan dan berapa hasil investasinya. Kekurangannya, peserta DPLK harus membayar iuran secara rutin baik sendiri maupun bersama-sama dengan pemberi kerja. Jumlah iuran biasanya ditentukan berdasarkan persentase gaji. Manfaat yang diterima peserta bergantung pada jumlah iuran dan hasil investasi sehingga tidak pasti. Oke, sekian dari saya. Sekarang setelah menganalisis dari kedua dana pensiun, mana yang lebih menjamin prospek di masa depan? DPPK memiliki prospek yang lebih baik bagi peserta yang menginginkan manfaat pensiun yang lebih besar dan lebih pasti, serta memiliki hubungan kerja yang stabil dan jangka panjang dengan pemberi kerja. Sedangkan DPLK memiliki prospek yang lebih baik bagi peserta yang menginginkan manfaat pensiun yang lebih fleksibel dan portable, serta memiliki hubungan kerja yang dinamis dan sering berganti-ganti pemberi kerja. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, untuk soal nomor 5 itu soalnya adalah
berikan kritik, saran, atau pendapatmu tentang kedua macam dana pensiun. Oke, yang jelas dari kedua dana pensiun itu, DPPK dan DPLK, itu ada DPPK itu dana pensiun pemberi kerja, DPLK itu dana pensiun lembaga keuangan. Itu memiliki kekurangan kelebihan masing-masing. Nah, kalau kelebihan DPPK itu menyatakan bahwa mendapatkan manfaat yang pasti bagi pesertanya, tapi nggak bisa memilih lembaga pengelola usahanya. Tapi kalau misalkan DPLK itu kelebihannya adalah memiliki dia itu bisa memilih lembaga pengelolanya, tapi dia DPLK itu lebih harus sering rutin untuk membayar iuran, jadi lebih mahal untuk ke administrasi dananya. Nah, jadi dari kedua hal itu memiliki kelebihan dan kekurangannya lah. Jadi tidak bisa memilih DPPK atau DPLK lah yang mana yang terbaik. Mereka memiliki keunggulannya masing-masing dan kita harus memilih. Nah, sebagai kritik agar kualitas dari dana pensiun kedua itu menjadi meningkat. Yang pertama, kita harus meningkatkan kontribusi pemberi kerja dan memberi jaminan pensiun yang lebih jelas, dan juga mendiversifikasi investasi agar tidak tergantung pada satu instrumen keuangan, dan juga kita dapat mengendalikan biaya administrasi tersebut, jadi bisa jadi nggak mahal lah. Nah, hal itulah hal yang penting dan juga sebagai saran lah tentang dari kedua macam dana pensiun tersebut. Begitu. Terima kasih.